Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yelvina Arfa Citra Febriani dari kelas 6A FKIP Matematika UIR dalam mata kuliah analisis kompleks. Baiklah, pada part kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dengan judul turunan fungsi, sifat-sifat, dan jenis-jenis turunan fungsi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi turunan fungsi. Jika fz adalah fungsi yang kontinu dalam daerah D di bidang Z, maka turunan dari fz adalah f aksen Z sama dengan limit fz ditambah delta Z dikurang fz per delta Z, di mana delta Z mendekati 0 asalkan limitnya ada. B. Sifat-sifat turunan fungsi. Misalkan fz, gz, dan hz adalah fungsi analitik di Z, maka berlaku yang pertama, turunan dari C dikali fz sama dengan C dikali turunan fz sama dengan C f aksen Z, di mana C adalah konstan. Yang kedua, turunan fz ditambah gz sama dengan turunan fz ditambah turunan gz sama dengan f aksen Z ditambah g aksen Z. Yang ketiga, turunan fz dikurang gz sama dengan turunan fz dikurang turunan gz sama dengan f aksen Z dikurang gz, g aksen Z. Yang keempat, turunan fz dikali gz sama dengan fz turunan gz ditambah gz turunan fz sama dengan fz dikali g aksen Z ditambah gz dikali f aksen Z. Yang kelima, turunan dari fz per gz sama dengan gz dikali turunan fz dikurang fz dikali turunan gz per gz kuadrat sama dengan gz dikali f aksen Z dikurang fz dikali g aksen Z per gz kuadrat jika gz tidak sama dengan 0. Sifat yang keenam, jika w sama dengan fu, u sama dengan gf, dan f sama dengan hz, maka berlaku turunan w per turunan z sama dengan turunan w per turunan u dikali du turunan u per turunan v dikali turunan v per turunan z. Yang ketujuh, jika w sama dengan fz, maka z sama dengan f aksen w, sehingga dw per dz sama dengan 1 per dw per dz. Yang kedelapan, jika z sama dengan ft dan w sama dengan gt, t adalah parameter, maka dw per dt sama dengan dw per dz per dz per dt. Kemudian yang kita akan bahas yaitu jenis-jenis turunan fungsi. Yang pertama yaitu turunan fungsi elementer. Misalkan C konstanta kompleks dan fz suatu fungsi kompleks yang kontinu di suatu titik pada D, maka berlaku yang pertama yaitu A, turunan dari C sama dengan 0, yaitu pembuktiannya f aksen Z sama dengan fz ditambah delta Z dikurang fz per delta Z, di mana delta Z mendekati 0, sama dengan limit C dikurang C per delta Z, di mana delta Z mendekati 0, sama dengan limit 0, di mana delta Z mendekati 0 sama dengan 0. Jadi terbukti. Yang B, turunan kfz sama dengan kf aksen Z. Pembuktiannya, f aksen Z sama dengan limit fz ditambah delta Z dikurang fz per delta Z, di mana delta Z mendekati 0, sama dengan limit k dikali fz ditambah delta Z dikurang k kali fz per delta Z, di mana delta Z mendekati 0, sama dengan limit k fz ditambah delta Z dikurang fz per delta Z, di mana delta Z mendekati 0. Sama dengan k limit fz ditambah delta Z dikurang fz per delta Z, di mana delta Z mendekati 0, sama dengan k f aksen Z, sehingga itu terbukti. Yang C, turunan dari Z pangkat N sama dengan NZ pangkat N dikurang 1. Pembuktiannya, f aksen Z sama dengan limit fz ditambah delta Z dikurang fz per delta Z dikali f aksen Z, di mana delta Z mendekati 0, sama dengan limit
Z ditambah delta Z pangkat N dikurang Z N per delta Z, di mana delta Z mendekati 0 sama dengan, kita uraikan menjadi limit Z pangkat N ditambah N Z pangkat N dikurang 1 delta Z ditambah N dikurang N ditambah N dikali N kurang 1 per Z kali Z di pangkat N kurang 2 delta Z kuadrat ditambah bla 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 sampai ditambah NZ delta Z pangkat N dikurang 1 ditambah delta Z pangkat N dikurang ZN per delta Z, di mana delta Z mendekati 0 sama dengan limit delta Z dikali NZ pangkat N dikurang 1 delta Z ditambah N dikali N dikurang 1 per 2 Z pangkat N dikurang 2 delta Z kuadrat ditambah titik NZ delta Z pangkat N dikurang 1 ditambah delta Z dipangkatkan N dikurang 1 per delta Z, di mana delta Z mendekati 0. Di dalam kurung siku, semua suku kecuali yang pertama delta Z sebagai faktor, sehingga masing-masing suku ini mempunyai limit 0 bila delta Z mendekati 0. Jadi turunan dari Z pangkat N sama dengan NZ pangkat N dikurang 1. Yang kedua yaitu sifatnya turunan fungsi eksponen dan logaritma. A. Turunan E pangkat Z sama dengan E pangkat Z. Pembuktiannya, misalkan Y sama dengan E pangkat Z, maka ln Y sama dengan Z. Menurut diferensial implisit, 1 per Y aksen sama dengan 1, dan karena itu, Y aksen sama dengan Y sama dengan E pangkat Z. B. Turunan A pangkat Z sama dengan A pangkat Z ln A. Pembuktiannya, turunan A pangkat Z sama dengan turunan E pangkat Z ln A, di mana A pangkat Z sama dengan E pangkat Z ln A, sehingga jadinya turunan dari E pangkat Z ln A sama dengan E pangkat Z ln A kali turunan Z ln A sama dengan A pangkat Z ln A, sehingga itu terbukti. Yang C, turunan dari log E Z sama dengan turunan dari ln Z sama dengan 1 per Z. Pembuktiannya, turunan dari log E Z sama dengan D per D aksen Z, ln Z sama dengan 1 per Z. Turunan log E Z sama dengan D per DZ ln Z per ln E, di mana D per DZ ln Z per 1 sama dengan D per DZ ln Z sama dengan 1 per Z, sehingga terbukti. Yang D, D per DZ log A Z sama dengan log A E per Z. Yang E, D per DZ A log Z sama dengan A log Z per Z. Jenis yang ketiga yaitu turunan fungsi trigonometri. A. D per DZ sin Z sama dengan cos Z. Pembuktiannya, turunan sin Z sama dengan turunan dari E pangkat IZ kurang E pangkat negatif IZ per 2I sama dengan 1 per 2I dikali D per DZ E pangkat IZ dikurang D per DZ E pangkat negatif IZ sama dengan 1 per 2I dikali I E pangkat IZ ditambah I E pangkat negatif Z sama dengan I dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per 2I sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per 2, yaitu sama dengan cos Z. Yang B, turunan dari cos Z sama dengan negatif sin Z. Pembuktiannya, cos Z sama dengan D per DZ dikali E IZ ditambah E pangkat negatif IZ per 2 sama dengan 1 per 2. Kita keluarkan duanya menjadi 1 per 2 sama dengan D per DZ E IZ ditambah D per DZ E pangkat negatif IZ sama dengan 1 per 2I dikali I E pangkat IZ dikurang I E pangkat negatif IZ sama dengan I E pangkat IZ dikurang I E pangkat negatif IZ per 2 sama dengan negatif I dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ per 2 sama dengan negatifnya kita keluarkan jadi negatif E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ per 2I sama dengan negatif sin Z. Yang C, turunan dari tan Z sama dengan sekan kuadrat Z.
Pembuktiannya, turunan dari tan Z sama dengan turunan sin Z per cos Z sama dengan turunan E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ per 2I per E pangkat IZ ditambah E negatif IZ per 2 sama dengan negatif I D per DZ dikali E IZ dikurang E pangkat negatif IZ per E pangkat negatif IZ ditambah E pangkat negatif IZ sama dengan negatif I turunan dari E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ dikurang E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ ditambah kali D per DZ dikali E negatif E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per pangkat 2 sama dengan kita lakukan operasi hitung selanjutnya dengan penguraian jadinya negatif I sama dengan I kali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ dikurang I E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ dikali E IZ dikurang E negatif pangkat negatif IZ per E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ pangkat 2 sama dengan jadi E pangkat 2 IZ ditambah 1 ditambah 1 ditambah E pangkat 2 pangkat negatif 2 IZ dikurang E pangkat 2 IZ dikurang 1 dikurang 1 ditambah E pangkat negatif 2 IZ per E pangkat IZ ditambah E negatif IZ pangkat 2 sama dengan 4 per E IZ ditambah E pangkat negatif IZ pangkat 2 sama dengan 2 per E IZ ditambah E pangkat negatif IZ pangkat 2 sama dengan 1 per cos kuadrat Z yaitu 1 per cos kuadrat Z itu sama dengan secant kuadrat Z sehingga itu menjadi terbukti. Jenis yang keempat yaitu turunan fungsi inverse trigonometri. Jika Z sama dengan sin W, kemudian W sama dengan sin inverse Z, disebut dengan inverse sin dari Z atau arcs dari sin dari Z. Secara umum kita definisikan inverse trigonometri atau singular fungsi cos inverse Z, tan inverse Z, dan lain-lain. Yang pertama, yang A, turunan dari sin inverse Z sama dengan 1 per akar 1 dikurang Z kuadrat. Pembuktiannya, W-nya itu sama dengan sin inverse Z, maka Z-nya sama dengan sin W. Sehingga DZ sama dengan cos W dikali DW. DW per DZ sama dengan 1 per cos W, sama dengan 1 per akar 1 dikurang Z kuadrat. Sehingga itu menjadi sama dengan D dikali sin inverse Z per DZ. Jadi hasilnya sama dengan 1 per akar 1 dikurang Z kuadrat. Yang B, turunan dari cos inverse Z sama dengan negatif 1 per akar Z kuadrat dikurang 1. Buktiannya W sama dengan tan inverse Z. Z sama dengan tan W, sehingga turunan Z sama dengan secant kuadrat W dW. dW per dz sama dengan negatif 1 per secant kuadrat W sama dengan 1 per 1 ditambah Z kuadrat sama dengan D tan inverse Z per dz sama dengan 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Yang D,
Turunan dari kotangen invers Z sama dengan negatif 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Yang E, turunan dari sekan invers sama dengan 1 per 1 kali akar Z kuadrat dikurang 1. F sama dengan turunan dari kosekan invers Z sama dengan negatif 1 per Z dikali akar Z kuadrat dikurang 1. Jenis yang kelima yaitu turunan fungsi hiperbolik. Yang A, turunan dari sin HZ. Sin hiperbolik Z sama dengan cos HZ. Buktiannya, turunan dari sin HZ sama dengan D per DZ dikali E pangkat Z dikurang E pangkat negatif Z per 2. Sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat negatif Z per 2. Dengan itu, karena menjadi cos HZ. D, turunan dari cos HZ sama dengan sin turunan dari cos HZ sama dengan D per DZ dikali E pangkat Z dikurang E pangkat negatif Z per 2 sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat negatif Z per 2 sama dengan sin HZ. C, turunan dari tan HZ sama dengan sekan H kuadrat Z. Turunan tan HZ sama dengan turunan D terkali DZ dikali sin HZ per cos HZ dengan D per DZ dikali E pangkat Z dikurang E pangkat Z per 2 E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z. Kemudian kita uraikan menjadi E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z dikali E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z dikurang E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z dikali E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per E pangkat Z E pangkat Z tambah E pangkat negatif Z pangkat 2 sama dengan 4 per E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z kuadrat sama dengan 2 per E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z kuadrat sama dengan 1 per cos H kuadrat sama dengan sekan kuadrat Z. Yang terakhir kita akan membahas contoh soal berikut ini. Pertama, tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Yang A, fz sama dengan tan invers Z Z, berarti itu sama dengan negatif. Yang B, fz sama dengan ln Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 2. Yang kedua,